Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kita. Semua akan lucu pada waktunya, masih bersama kita berdua. Semoga Anda semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Hari ini luar biasa, hari Dua. Masuk ke hari ketiga. Hari ketiga ya. Dunia. Namun sebelumnya kita mau mengucapkan Bela sungkawa dulu yang sedalam-dalamnya atas terjadinya gempa di Cianjur dan sekitarnya, yang datanya yang sampai tadi pagi itu 162 yang meninggal dan 25 yang masih tertimbun. ya, Mudah-mudahan korban segera ditemukan, yang meninggal mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, dan yang luka-luka mudah-mudahan cepat sembuh, kerusakan segera dapat diperbaiki, dan juga yang traumatis cepat pulih kembali, dan yang sakit luka cepat pulih dan beraktivitas. Ini duka kita bersama. Duka kita bersama di tengah Piala Dunia. Hiruk-pikuknya Piala Dunia. Oke. Baik, kita kembali ke topik. Ya kan, liputan khusus mengenai Piala Dunia, ya kan. Kemarin kita pertandingan pertama cukup tidak berimbang, ya kan, ya. Antara Iran lawan Inggris. Ya. Cukup tidak berimbang karena diserang terus, dihajar terus. Akhirnya jagonya Mas Bodi keok. Dibantai 6-2. Ini pembantaian ini, ya kan. Tidak berimbang. Ada ampun ini. Sudah gak urus ya, kamu dari mana pokoknya hajar sama Inggris kemarin. Ya, ini buat pendukung Inggris ini hari ini euforia gitu, ya kan. Biasa ini pasti. Tapi saya lihat juga pendukung Iran happy aja meskipun gitu, ya kan. Artinya masih bisa ngegolkan 2. Ya, yang penting gitu. Yang penting itu harusnya ini yang harus ditiru kayak di Indonesia itu. Kalah itu tetap happy, menang tetap happy. Karena itu adalah pertandingan 2 kali 45 menit, kita boleh beradu teknik, skill dan sebagainya. Tapi tetap begitu selesai kita adalah saudara ini. Karena seperti kemarin menurut Presiden FIFA ini, bola ini pemersatu kita semua. Di situ tidak ada yang membawa suku, agama, ras, itu tidak ada, semua mendukung pertandingan itu dengan fair gitu. Salah ya terima kekalahan, perbaiki. Menang ya jangan terlalu sombong. Nanti kayak lokal pride lagi. Boleh kita pernah bahas itu. Boleh euforia tapi jangan berlebihan, ya kan. Buat pendukung di Indonesia juga begitu. Nanti malah jadinya berantem nanti. Ya. Ini nggak baik efeknya kalau gitu. Kalau sama-sama happy kan enak, habis nonton. Ya pulang rokok kopi aja. Ya sama-sama. Yang penting jaga persatuan, ya kan. Tapi pertandingannya cukup seru, ya kan. Meskipun Inggris lawan Iran, ya kan. Ya cukup terjadi drama, ya kan. Ini bukan hanya di kehidupan ini. Dalam dunia juga ada drama, ya kan? Sampai tambahan babak itu 12 menit. Ini kan cukup lumayan ya tambahan waktunya itu. 12 menit itu panjang. Ya. Karena banyak terjadi drama, saling senggol, saling intrik. Tapi itu nggak apa-apa, terjadinya hanya di lapangan. Nah itu ya udah, tetap salaman. Iya, tetap salaman, cukup saling menerima, hingga kipernya dari Iran, ya kiper utamanya itu cedera sampai dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh sehingga nanti bisa bertanding lagi gitu kan. Karena dalam waktu dekat harus main lagi gitu, ya kan. Karena waktunya cuma 29 hari. Ya, memang beradu strategi luar biasa, ya kan. Ya. Pemain-pemainnya juga luar biasa. Ini yang patut kita contoh adalah semangatnya ini. Jadi sebelum peluit panjang diberhentikan masih tetap berjuang. Itu yang luar biasa. Ya. Terus ini yang diadu dalam Piala Dunia ini ada 2. Ya. Bang Arif, 1 skill dari pemain, fisiknya terutama. Kemudian para pelatih yang ngatur strategi. Karena waktunya pendek, fisiknya pemain lagi lemah-lemahnya habis liga di masing-masing klubnya. Ini
harus pinter-pinter. Harus pinter-pinter ya. strategi dari. Ya ada 2 pelatih sama pemain fisiknya. Betul. Itu benar-benar diadu ini. Selama Rotasi pemain juga harus tepat. Ya, karena kalau enggak ini ya kecapean nanti di awal kayak singa begitu terakhir kayak kucing. Jangan sampai. Oke, ya. Pertandingan kedua juga tidak kalah serunya. Belanda lawan Senegal. Iya. Saya jagoin Senegal. Kalah lagi kejagoannya sampai. Menang terus saya hari ini. Tapi ini luar biasa. Saya salut kepada Senegal, ya kan. Ngurung terus ini. Dia istilahnya begini yang harus kita ini kan, Mas. Artinya negara dunia ketiga sepak bola. Ketika mentalitasnya kuat, bahwa dia tidak gentar melawan siapapun, bisa. Ini yang harus diperbaiki, terutama untuk pemain Indonesia. Ketika menghadapi tim besar, moralnya sudah apa? Mentalitasnya sudah drop. Sehingga bertandingnya jelek. Nah, ini yang kita contohkan menghadapi tim. Bukan karena skill ya kan? Bukan. Skill itu sebenarnya kalau konteksnya dalam pertandingan, skill memang iya. Tapi porsi utama mungkin 60 lah. 60% itu adalah mentalitas, 40% itu skill. Kalau skill ya orang-orang kita skill juga bagus. Cuman kalau mentalnya itu sudah, misalkan kayak lawan Thailand ini, kalau kalah ya nggak apa-apa, kalau menang ya berarti luar biasa lah. Kayak kondisi begitu itu yang menyebabkan kita akhirnya daya juangnya kurang. Artinya itu yang harus diinikan, yang harus diperbaiki. Ini juga harus kita ini kan, mudah-mudahan efek Piala Dunia ini bisa menular ke semuanya. Bukan hanya pemain sepak bola, tapi semua lini kehidupan termasuk kita ini juga. Kalau kita mau mencapai satu target, belum selesai waktunya, jangan menyerah di tengah jalan. Apalagi kita mentalitasnya kalah duluan. Belum bertanding kita sudah kalah. Artinya kita, waduh, kok kayaknya itu nggak mungkin saya capai ya, artinya ya kan. Begitu nggak capai, ya sudahlah, biarkan. Jangan seperti itu. Ya, artinya kita berjuang dulu, hasilnya nanti belakangan, urusan belakang. Itu yang terjadi. Senegal lawan Belanda ini pelajaran yang harus kita ambil. Berjuang terus hingga ya memang faktornya juga faktor kedewasaan juga penting. Artinya tim Belanda ini jauh lebih dewasa. Begitu pada posisinya di akhir, gitu, kebobolan. ini yang nyesel. Bahkan udah mau peluit. Iya, mau berakhir itu. Nah, di situ ada inilah yang terjadi. Tapi salut buat Senegal, negara dengan kondisi sepak bola dunia ketiga lah ibaratnya kan, biasanya begitu karena yang utama biasanya Amerika Latin sama Eropa ya kan. Kalau Amerika itu ya Amerika, terus kemudian Asia itu benua Australia itu kan disebutnya sebagai negara ketiga di sepak bola. Iya. Tapi itu yang luar biasa. Mentalitasnya itu berani berjuang meskipun yang dihadapin adalah raksasa Eropa. Itu yang menunjukkan, itu yang harus kita contoh untuk semuanya, ya kan, termasuk dalam kehidupan kita. Kalah kecewa pasti. Nah, cuman kan mental yang terbentuk ini luar biasa dari Senegal. Bahkan udah dikurung begini masih kalah, ini berarti perlu berjuang lebih keras lagi. Bukan berarti harus menyerah malah. Ya, sebenarnya itu mungkin lain ceritanya kalau ada striker utamanya itu cedera ya, karena tadi Mane itu striker utamanya Liverpool, itu dari Senegal dia tidak bisa main sehingga penyelesaian akhirnya padahal ngurung tapi penyelesaian akhirnya kurang bagus karena sebenarnya striker utamanya itu Sadio Mane itu luar biasa, dia finishing lagi cedera jadi nggak bisa membela Senegal. Itu salah satu faktor. Ya. Walaupun satu orang dalam sepak bola kalau striker itu pengaruh, ya kan? Mungkin kalau ada Sadio Mane ceritanya akan lain. Ya. Tapi ya sudah, namanya tapi juga. Kita tetap salut terhadap Senegal ya. Kita tetap ucapan selamat untuk Belanda dan juga Inggris. Ya. Kemudian ini Senegal lawan apa berikutnya nih? Ekuador, ya kan? Qatar. Ini jangan sampai seri. Kalau ada yang seri berat ini, harus menang semua ini.
Nah itu pertandingan selanjutnya Wales melawan Amerika. Wah ini tadi malam pertandingan yang cukup berimbang. Jadi 1-1 skor ya. Negerinya ini ya kan siapa itu? Gareth Bale. Gareth Bale ya kan, Gareth Bale ya kan. Tadi malam bertempur dengan ini negeri Paman Sam. Ya. Pertandingan cukup seru ya kan. Saling jual beli serangan dan berakhirnya draw juga 1-1. Berarti penguasaan bola itu berimbang ya? Berimbang semua, saling jual beli serangan luar biasa. Inilah yang kita salut kepada mereka itu yang memang pantas lah lolos ke Piala Dunia itu. Artinya mentalitasnya juga kuat, perjuangannya buat, skillnya juga bagus. Ini yang harus ditingkatkan. Jangan kita itu selalu kondisinya begitu di awal ya toh, dipuji-puji habis itu besoknya lupa. Lupanya lagi sibuk endorsement. Iya, sibuk bermedia sosial. Itu penyebab kenapa kadang kita mentalitasnya itu sering kalah gitu ya kan. Tapi ini cukup lumayan, kemarin juga U20 juga kan. U20 bertanding lawan Prancis, dihajar di permak 6-0, tapi begitu pertandingan kedua dengan Slovenia, itu luar biasa. Bagus mainnya, artinya mentalitasnya sudah mulai terbentuk ya, daya juangnya sudah tinggi, nggak gentar menghadapi pemain yang lebih tinggi, lebih hebat. Iya, lebih hebat. Negara Eropa itu yang harusnya dibentuk, dan kemarin sempat unggul 1-0, cuman di akhir-akhir kita ketinggalan 2-1 ya kan? Nggak apa-apa, yang penting berani berjuang, berani melawan, itu siapapun lawannya, jangan kita dilihat harus begitu. Rintangan apapun kita gentak semua, kita gas pokoknya sampai tujuan itu kita dapatkan, tentunya dengan cara-cara yang benar. Kalau kita ngomongin begitu, kita kayak orang bener. Orang bener. Bener aja. Ini nanti komentar ini lucunya di mana? Kayak orang bener aja kita ini. Jadi lurus aja ini channelnya gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting kita happy ya kan? Happy untuk menghibur. Mudah-mudahan ini juga ditonton oleh saudara-saudara kita yang lagi kena gempa, sehingga bisa buat hiburan ya kan? Ya. Ini gempanya luar biasa, sampai sekarang masih proses evakuasi. Kita doakan semua semoga segera pulih. Betul. Perekonomian terutama ya itu harus segera membaik lagi, kan? Mudah-mudahan ya kan? Ya.